dalam perkara dugaan korupsi dan hibah APBD Jawa Timur. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 21 orang sebagai DPS Polri Kominfo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Korupsi proyek DPS Polri Bakti Kominfo yang menyeret mantan Menkominfo sebagai tersangka dalam kasus korupsi di perusahaan Partai. Halo teman-teman semua, nama saya Fairuz Hadi Balazar dari Udinus. Di sini saya akan menerangkan tentang upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Sebelumnya perlu teman-teman ketahui, indeks persepsi korupsi di Indonesia tahun 2020 itu skornya 37, peringkatnya 102 dari 180 negara di dunia. Ya, sangat mengecewakan bukan? Ya, maka dari itu di sini saya akan menerangkan bagaimana upaya memberantas korupsi. Sebelumnya, mungkin ada teman-teman yang belum mengetahui apa itu korupsi. Korupsi itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang TPK. Setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koperasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, itu disebut korupsi. Seperti yang terjadi di negara-negara, banyaklah negara-negara yang korupsi akhir-akhir ini, apalagi Indonesia. Benar bukan? Contohnya kemarin kasus yang 271 triliun, habis itu ada korupsi apalah inilah, nanti berita-beritanya bakal kita tampilkan. Bentuk-bentuk korupsi itu macam-macam. Yang satu, pertama, ada merugikan keuangan negara. 2, rasuah. 3, gratifikasi. 4, penggelapan dana jabatan. Ya, banyaklah terjadi itu. Pemerasan juga termasuk. Perbuatan curang. Serta konflik kepentingan. Itu juga termasuk dalam kategori korupsi loh. Jangan lupa juga ada yang namanya korupsi waktu. Setiap negara mempunyai undang-undang yang berbeda dengan tindak pidana korupsi. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Nomor Undang-Undang 20/2001, terdapat 7 kelompok tindak pidana. Semua jenis tersebut merupakan delik-delik yang diadopsi dari KUHP Pasal 1 Ayat 1 Sub C Undang-Undang Nomor 3 Ayat 71. Ada juga klasifikasi korupsi. Klasifikasi korupsi itu dibagi menjadi 4. 1. Ada individual corruption. Ya, korupsi yang dilakukan secara individu pastinya. 2. Ada petty corruption. Petty corruption itu korupsi kecil-kecilan yang dilakukan oleh aparat dalam kegiatan sehari-hari. Misal nih, ada aparat ngajuin dana korden 100 juta. Wah, kan nggak mungkin dong korden 100 juta. Terus yang ketiga, ada endemic corruption. Endemic corruption itu korupsi yang sudah terintegrasi dalam sistem ekonomi, sosial, politik di masyarakat. Korupsi sudah menjadi budaya di Indonesia tentunya. Banyak orang-orang yang melakukan korupsi. Mungkin nggak harus pejabat, mungkin nggak hanya pejabat yang ngelakuin. Banyak orang-orang kecil, masyarakat pun ikut korupsi lah. 4, ada green corruption. Itu adalah korupsi yang dilakukan para pejabat mengambil keputusan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dalam kelompoknya dia. Terus ada area potensi korupsi nih di Indonesia. 1. Pengelolaan anggaran terdiri dari konspirasi dengan pihak tertentu untuk mengalokasikan kegiatan fiktif atau bisa disebut titip anggaran lah. Terus habis itu B. Markup satuan biaya kegiatan atau volume. C. Markdown pendapatan daerah. D. Memalsukan bukti pengeluaran. E. Membuat SPJ palsu atau kegiatan fiktif lah. Misal hari ini nggak ada acara apa, tiba-tiba dibikin acara apa, dananya 1 miliar. Wah, kan kita harus
pinter-pinter lah pinter-pinter lah menangani biar kita nggak seperti itu juga. Terus ada memasukkan tanda tangan honor, daftar hadir, dan lain sebagainya. Terus membuat laporan keuangan fiktif. Yang kedua, pengadaan barang atau jasa. Nah, ini mungkin teman-teman sering lihat kalau ini. Satu, itu digolongkan menentukan panitia agar memenangkan rekan tertentu. Jadi misal teman-teman ikut lomba nih, diadakan oleh salah satu organisasi atau apalah. Terus kalian karyanya bagus kok yang menang dari pihak sini. Nah, mungkin itu ada kaitannya dengan korupsi. Terus selanjutnya, volume barang atau jasa tidak sesuai SPK atau kontrak. Ketiga, spesifikasi barang atau jasa tidak sesuai SPK dan KAK. Yang keempat, SPK atau kontrak dimenangkan oleh rekan tapi dikerjakan oleh internal sendiri atau oknum-oknum tertentu. Menerima hadiah. Menerima hadiah atau fee lah dari rekan. Misal harus yang menang ini, terus habis itu kok dikasih hadiahnya kok ini gitu. Terus habis itu ada lagi memahalkan HPS atau nota pembelian. Biasanya mungkin kita sering nota, mungkin gak sering, mungkin dari kita juga pernah. Kalau ini mungkin notanya harga segini, terus kita bilangnya segini, alasannya apa? Alasannya dibulatin. Terus habis itu melibatkan family atau teman sejawat dalam pengadaan barang. Selanjutnya meminta bagian dari rekan. Selanjutnya mengutip biaya tambahan. Dan yang terakhir membuat laporan kemajuan fisik palsu. Biasanya tuh korupsi tuh ada yang dilakukan di daerah-daerah, ada yang di layanan publik, fasilitas. Nah, kalau saya hanya menambahkan, biasanya itu korupsi yang biasanya di bagian pengelolaan barang di daerah-daerah itu kadang memiliki ciri-ciri pencatatan aset itu tidak wajar, pemeliharaan atas barang fiktif, terus habis itu penyerobotan atau pengakuan atau penghilangan aset oleh oknum. Jadi misal kita udah ngestok nih di gudang barang ini, kok ternyata hilang, terus habis itu suruh ganti rugi atau apa. Nah, itu termasuk korupsi juga. Terus habis itu menggunakan aset untuk kepentingan pribadi. Misal nih kita jual Apple Pencil ya. Apple Pencil kan kita jual nih. Nah, kita pakai dulu nih. Kalau misal kita udah bosen, dijual tapi dengan harga baru. Jadi kan itu hanya tindak korupsi. Kita yang bilangnya jual barang baru, ternyata jual barang bodong. Terus habis itu kalau yang di pelayanan publik biasanya pungli. Kadang tuh kayak kita di masjid-masjid kan. Masjid-masjid itu kan harusnya parkir gratis. Tiba-tiba ada tukang parkir. Nah, itu kan termasuk pungli. Jadi harus lebih hati-hati lagi ya teman-teman. Habis itu ada gratifikasi. Terus selanjutnya pelayanan tidak prima. Habis itu yang terakhir perizinan yang tidak transparan. Lalu pelaku korupsi di Indonesia tahun 2004 sampai 2020 tuh banyak teman-teman. Terutama yang paling banyak itu di swasta. Grafiknya nanti ditampilkan di sini. Di swasta tuh paling banyak. Saya nggak tahu kenapa di swasta paling banyak. Terus habis itu ada anggota DPR. Ya, dewan yang kita percaya ternyata korupsi. Setelah itu ada bupati, wali kota, kepala kementerian lembaga, dan yang paling kecil ternyata adalah polisi. Oke, cukup sekian. Nanti akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Dadah. Saya akan lanjut. Saya Muhammad Zafran. Saya akan melanjutkan pembahasan yang tadi. Kami telah mencoba mencari data sejak tahun 2004 hingga tahun 2020. Total ada 1.268 jabatan yang melakukan korupsi.
Dan dari 1.268 jabatan yang paling banyak melakukan korupsi adalah swasta. Dan pelaku yang melakukan korupsi di Indonesia yang ditangani oleh KPK sejak tahun 2004 hingga tahun 2015, 86%-nya adalah lulusan perguruan tinggi. Dan dari tahun 2004 hingga tahun 2020, jenis-jenis tindakan korupsi yang sering dilakukan adalah penyuapan, pengadaan barang dan jasa, penyalahgunaan anggaran, money laundry atau pencucian uang, pungutan liar, perizinan, dan merintangi proses hukum. Dan dari 7 jenis tindakan korupsi ini, penyuapan memiliki nilai tertinggi dari semuanya. Dan dari yang saya bahas tadi, pasti punya penyebab. Ini salah satu teori yang diciptakan oleh Jack Bologan, yang ia beri nama Gon Theory, yang memiliki 4 unsur, yaitu keserakahan, peluang, tekanan ekonomi, dan standar hidup yang tinggi. Lalu ada juga teori yang diciptakan oleh Donald Chris dengan nama von Tigel, yang memiliki 3 unsur, yaitu tekanan, peluang, dan orang dalam. Dan ada juga yang namanya teori Killingen yang diciptakan oleh Robert Killingen, yang memiliki singkatan C sama dengan M plus D min A, yang memiliki arti corruption, monopoly of power, discredit of official, and accountability. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arikstio Adrian. Sebelumnya teman saya telah membahas tentang data-data korupsi yang ada di Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dampak yang diakibatkan oleh korupsi serta cara kita dalam menanggulanginya. Untuk dampak yang diakibatkan oleh korupsi ini tidak hanya berdampak pada pemerintahan, namun juga berdampak pada penduduk sipil, yaitu masyarakat umum. Untuk dampak dari korupsi ini antara lain adalah adanya kenaikan biaya administratif, penurunan pelayanan publik, penurunan kepercayaan masyarakat terhadap aparatur sipil, penurunan martabat dari aparatur sipil atau aparat birokrasi, serta adanya kesenjangan ekonomi antara yang kaya dan yang miskin. Selanjutnya, kita beralih ke ciri-ciri dari korupsi. Ciri-ciri dari korupsi ini ada bermacam-macam. Yang paling umum adalah yang pertama, perubahan gaya hidup, perubahan perilaku, adanya nominal saldo yang tidak wajar, adanya transaksi yang besar di akhir tahun, serta adanya pengambilan keputusan pada suatu aparat birokrasi yang diambil hanya oleh satu individu saja. Untuk upaya penanggulangannya dapat dilakukan semangat melawan korupsi. Yang isinya adalah kita menerapkan mindset bahwa korupsi adalah musuh kita bersama, yang harus dimiliki oleh setiap individu, baik kita maupun orang lain, yang berintegritas berani menolak korupsi dan berani menginfluence atau mempengaruhi kelompok dan lembaga untuk melakukan gerakan dalam melawan korupsi. Selanjutnya, upaya pemberantasan korupsi dapat dilakukan oleh pemerintah atau aparatur birokrasi itu sendiri dengan cara mengubah maupun memperbaiki regulasi yang sudah ada sehingga dapat menghambat suatu tindak pidana korupsi dan juga memperbaiki sistem hukum yang lebih konsisten dan adil
untuk semua kalangan, tidak hanya membela satu pihak yang memiliki kelebihan atau pengaruh. Di lain itu, aparatur birokrasi dapat memberikan pendidikan yang berintegritas tentang anti korupsi terhadap staf atau pekerja yang bekerja di dalam aparatur birokrasi, agar kasus-kasus korupsi dapat ditekan dan pelaku-pelaku yang melakukan korupsi dapat segera ditangkap, sehingga dapat memulihkan reputasi Indonesia dalam menjadi negara yang bebas dari korupsi. Sekian informasi dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ilham Abu Abdillah. Kali ini saya akan menerangkan integritas mencegah korupsi. Sebelumnya kalian sudah mendengar dari pemateri yang sebelumnya, yaitu dampak korupsi. Dan selanjutnya kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu mencegah terjadinya korupsi. Yang pertama, ada sumpah jabatan. Sumpah jabatan ini biasanya dilakukan para jabat sebelum menjabat, seperti dengan menyebut nama Tuhan dan mengucapkan beberapa kalimat bahwa saya akan menjalankan tugas jabatan, menjunjung etika jabatan, bekerja dengan baik dan penuh tanggung jawab. Dan tentunya untuk menjaga integritas. Integritas ini adalah suatu konsep yang berkaitan dengan konsistensi dalam tindakan, nilai-nilai, metode-metode, dan berintegritas sering dikaitkan dengan orang yang memiliki nilai karakter yang kuat. Integritas ini adalah gabungan dari bersatunya antara kejujuran, konsisten, keberanian, dan untuk melakukan tindakan tanpa kompromi. Integritas ini memiliki orang yang memiliki integritas ini biasanya memiliki keyakinan dalam ucapan dan yang dijalankan. Ada 9 nilai integritas, yaitu yang pertama jujur, peduli, disiplin, tanggung jawab, mandiri, kerja keras, adil, berani, dan juga sederhana. Selanjutnya yaitu pembangunan komponen integritas. Konsep SIN, Sistem Integritas Nasional. Yang pertama ada input, kemudian proses, output, outcomes, dan impact. Dan selanjutnya ada komponen sistem integritas. Yang pertama yaitu seleksi dan keteladanan pimpinan, kode etik dan kode perilaku, analisis risiko terhadap integritas, dan peran pengawasan internal. Dan selanjutnya yaitu ada peran penting integritas. Yang pertama yaitu integritas memegang peran penting bagi generasi muda untuk mewujudkan moral bangsa dan menciptakan pemimpin yang anti korupsi. Yang kedua, salah satu upaya ke depan untuk mencegah korupsi adalah menanamkan nilai-nilai integritas pada generasi muda. Atau kita bisa mencegah korupsi yaitu dengan menanamkan nilai-nilai integritas pada sejak dini. Yang ketiga yaitu sejak dini integritas harus sudah dikenalkan baik dari keluarga, masyarakat, dan lingkungan. Selanjutnya pada pendidikan, praktik anti korupsi menghasilkan ASN yang berintegritas. Hal ini mencakup nilai-nilai dalam berkata, dapat memegang perkataan, jujur dalam berkarya, taat pada aturan, dan siap bertanggung jawab. Lalu selain mencegah dengan yang itu tadi, ada tips 4 no. Yang pertama yaitu no bribery, menolak suap. Yang kedua no kickback, menolak menerima fee.
dari rekanan. Yang ketiga, no gift, menolak menerima gratifikasi atau hadiah tidak patut atau tidak wajar. Yang terakhir yaitu hospitality, menolak fasilitas dinas yang terlalu mewah. Seperti yang kita tahu, korupsi ini sudah menjadi masalah yang sangat sulit untuk diatasi. Sehingga tentunya kita harus mencegah dari sejak dini dengan menanamkan sifat-sifat integritas pada anak-anak yang akan menjadi generasi selanjutnya. Terima kasih.